Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ini mau ngobrol sama Ibu Kepala Sekolah tentang bagaimana sebenarnya pembinaan anak-anak di sekolah ini ya. Nah, kayak apa nih? Termasuk perpustakaannya, Bu. Perpustakaannya bagus nih, Bu ya. Nah, kita akan obrolin seperti apa. Oke. Bu, tak kenal maka tak sayang. Berarti sebutin nama lengkap, jabatannya, udah berapa lama di sini, dan sebelumnya di mana? Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Nama saya Tuti Sukarni. Saya kebetulan ditugaskan di sini mulai bulan Juli tahun 2022. Jadi baru berjalan 7 bulan ini berada belum di SMA setahun 13. Belum setahun. Oke, Alhamdulillah, kata orang saya sudah banyak melakukan perubahan. Memang yang saya coba lakukan adalah gini. Orang kan umumnya begitu bicara Jakarta Utara kesannya ya kumuh, apalagi dekat ke pelabuhan, panas, tidak nyaman gitu ya. Saya berusaha merubah itu. Pertama yang saya lakukan adalah kebetulan di lantai 3 masjid ada rooftop. Di sana Pak Asep selaku OB memelihara. Waktu itu ada 3 pohon anggur. Nah, masih ada itu sekarang? Masih ada. Saya kembangkan, kita tambahkan, terus kita rubah suasananya di sana. Lantainya yang tadinya dipelur kita ganti pakai granit, kemudian atas kita tutup supaya tidak kena hama burung, karena pada saat anggur itu berbuah gitu ya, biasanya habis tuh diganggu oleh hama yang tikus, burung gitu. Jadi kita tutup, kemudian kita kasih tempat duduk yang nyaman gitu, tambahin lagi berbagai macam pohon. Jadi tidak hanya pohon anggur, tapi juga ada berbagai jenis jambu air, ada juga berbagai jenis jeruk ya, ada jeruk nipis, jeruk keprok gitu ya, termasuk juga ada buah tin, dan alhamdulillah semua berbuah gitu ya. Teman-teman jadi tempat belajar lah ya, sudah banyak dari berbagai sekolah, tidak hanya di DKI tapi juga dari Jawa Barat, ada teman-teman dari Bandung, dari Banten, sampai yang dari Medan, dari Palu, Kalimantan. Penasaran karena ngelihat video saya, loh bener itu gitu. Sampai ada yang bertanya, bener nggak sih itu apa cuma digantung-gantung gitu? Ternyata benar, di sana ada 3 jenis pohon anggur yang semuanya berbuah lebat, padahal itu hanya ditanam di pot gitu, karena kan di rooftop lantai 3. Itu merubah itu. Kemudian berikutnya ya kita lakukan juga pembenahan terutama masjid, karena saya pikir itu center dari depan loh kelihatan banget orang. Nah, di situ tempat anak-anak beribadah dan pasti dipergunakan. Alhamdulillah dengan kolaborasi Bapak Ibu guru, tata usaha, orang tua, termasuk juga anak-anak dan alumni, kami saat ini sedang menyelesaikan renovasi. Catnya sudah semua berubah, jadi lebih cerah, dan lantainya kita ganti granit. Kemudian untuk menambah dalam rangka revitalisasi perpustakaan, perpustakaan tidak hanya ada di sini di lantai 2, tapi di lantai 1 sedang tahap penyelesaian kita buat. Di lantai 1 yang model Betawi itu kita sebut ya sebagai perpustakaan digital. Jadi nanti akan menggunakan kita taruh di sana komputer, kemudian nanti hotspotnya ya internetnya juga di situ akan. Itu ruangan ya Bu? Itu sebenarnya selasar. Itu selasar yang tadinya sebenarnya ruangan itu gudang, isinya barang-barang nggak menentu. Di situ kita rubah untuk tempat melayani anak sebagai ruang BK, karena tadinya kan ruang BK hanya kecil di lantai 2. Kita ada 26 kelas gitu untuk melayani anak-anak konsultasi ke teman-teman BK harus lebih luas. Jadi kita pindah di situ. Jadi di dalamnya ruang BK di lantai 1 tuh di sebelah mana? Lantai 1 yang pas ini gedung C ini di sebelah sini. Sana, ya. Berarti persis di bawah. Iya, persis di bawah ini paling ujung itu. Jadi perpustakaan digital gitu ya, selasarnya
kemudian di dalam ruangan itu untuk layanan ruangan BK. Era sekarang kan memang digital ya, jadi perpustakaan pun tidak harus bentuknya lama yang buku berderet-deret gitu, ya. Dan di rooftop itu juga saya selain pohon anggur ada juga sudut bacanya. Pojok bacanya. Jadi supaya bahwa ruang perpustakaan tidak ansih seperti ini saja gitu, namun kita gunakan berbagai tempat yang kira-kira anak-anak nyaman gitu, guru-guru tertarik untuk berada di situ dan mau membaca. Ya luar biasa ya. Nah kalau membina anak-anak nih, misalkan tadi banyak anak OSN ya, tadi saya ngobrol juga. Itu apa ada pelatihan khusus gitu untuk anak-anak yang menjelang OSN atau gimana? Ada, jadi kan OSN ini dari Kemdikbud selalu setiap tahun ya ada. Nah kami melakukan mempersiapkan itu anak-anak untuk ikut seleksi OSN saat ini, dari mulai seleksi di tingkat sekolah tahun lalu kita mulai bulan Oktober. Selanjutnya pembinaan untuk mereka siap menuju OSN di tingkat Sudin wilayah, nanti lanjut ke tingkat DKI, syukur-syukur ada yang sampai tingkat nasional bahkan internasional. Untuk saat ini sih memang tahun kemarin baru sampai tingkat nasional untuk geografi. Mudah-mudahan kita berharap tahun ini akan bertambah lagi anak-anak yang sampai ke tingkat nasional gitu. Sementara ini ada 42 anak yang sudah kita persiapkan. Kemarin sudah uji coba gitu ya. Kemudian jadi persiapannya tuh tidak instan ya, tapi bertahap-tahap memang ya. Dan ini ada 42 dari berbagai mata pelajaran. Dari berbagai mata pelajaran. Ada kimia, fisika, geografi gitu ya, ekonomi, berbagai, termasuk juga bahasa Inggris. Semoga ya loloslah anak-anak ini pada sampai berprestasi di tingkat nasional lah. Kalau bisa internasional kita berharap ya. Harapan gitu. Kalau dari sisi olahraga banyak banget anak-anak kan yang ini ekskulnya berapa sih sekarang? Ekskulnya semuanya ada 25 ekskul. Lumayan banyak ya. Banyak. Dan olahraga tuh udah beragam-ragam udah juga beragam-ragam. Ini yang sering anak-anak dapat juara kempo, silat, kemudian ada juga menembak loh sampai tingkat internasional yang menembak itu. Alhamdulillah. Jadi memang anak-anak pun bisa memilih ekskul yang begitu banyak ya, sampai 25 ya. Oke ya, demikian nih Ibu Kepala Sekolah ya, menarik sekali melakukan beberapa, walaupun baru 7 bulan ya, tapi ada revitalisasi perpustakaan, misalnya ke arah digital, emang itu yang dibutuhkan, dan itu juga untuk akreditasi perpustakaan ya Bu ya. Kemudian juga terkait dengan pembinaan anak-anak OSN tadi ya, ternyata ada 42 yang dipersiapkan secara khusus dari berbagai mata pelajaran. Ini dalam upaya ya, agar terjadi peningkatan prestasi. Dan pembinaan imtak juga dilakukan tiap hari anak-anak tadarus yang muslimah, yang non muslim doa pagi bersama sebelum pembelajaran setengah jam. Jadi masuk 6.30 sampai pukul 7 itu pembinaan khusus dari sisi imtak. Ya, jadi berbagai cara ya dilakukan oleh sekolah, dan memang sekolah ini kan harus memfasilitasi tidak hanya untuk tujuan pembelajaran, tapi juga bakat, minat, dan potensi peserta didik. Dan itu dilakukan oleh SMA Negeri 13 Jakarta ya. Ibu Kepala Sekolah berkolaborasi dengan seluruh manajemen sekolah ya, dan juga para guru. Oke, demikian wawancara kita. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih.